Siapa tuh yang terbang? Wah, pelecehan nih begini caranya nih. Bisa nggak terima gua. Aku ingin terbang bebas, ku gapai langit yang tinggi. Bersama burung-burung ku teriakan hayalku. Oh yeah. Nyerah lu sama gua. Hah? Makanya jangan kurang ajar sama gua. Jangan bikin gua emosi. Hei, hei. Hei. Hei, hei. Apaan sih lu? Curang lu. Berani pakai air. Hei. Apaan sih lu? Kan gak gaya kalau balapan kotor-kotoran. Males gua balapan sama lu curang. Ku menarikan hayalan bersama pelangi ku hiasi diriku. Oh, oh. Gimana settingan motor gua? Mantap, tarikannya ringan banget. Suka deh gue. Tapi enaknya jangan di sini tahu ngetracknya. Halo sayang, Sayang, aku udah sampai nih. Kamu duduk di mana? kamu sampai mana? Sampai kafe lah. Sampai kafe. Tadi aku udah duduk di dalam, sayang. Aku udah duduk di dalam, cuma mendadak perut aku sakit. Nggak tahu tadi lupa makan apa gitu. Yang jelas, gimana kalau makannya diganti besok? Jangan hari ini ya, besok aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, besok aja. Bye. Baik. Apaan sih? Sayang. Apa? Kamu Iya. kenapa sih? Serius banget. Tadi papa nelfon. Teddy? Hai. Yesi? Yesi? Kok lu orang kelabur Teddy sih? Lo, Nina, lo kenal sama cowok gue? Cowok lo? Ini cowok gue! Nggak bisa, ini tuh cowok gue. Enak aja lo, apaan sih? Iya, cowok gue. Ini cowok gue! Enggak, aku bisa jelasin. Oke. Jangan pada berantem, malu nggak enak. Jelasin. Jelasin apa, ha? Jelasin kalau lo ternyata playboy. Dan cewek yang lo pacarin ternyata sahabatan, ha? Sahabatan? Itu yang aku nggak tahu masalahnya. Terus, kalau lo nggak tahu kita sahabatan, lo boleh gitu selingkuh sama gue. Terus lo bisa pacarin semua cewek? Enggak aja semua cewek, enggak. Orang cuma kalian berdua. Gak semua kamu bilang. Oh, gak semua. Baru kita doang. Iya. Kita putus! Nyebelin. Balapan lagi? Ya iyalah. Ya masa enggak? Kamu tuh ya kerjaannya balapan, pacaran itu aja. Mama sama papa udah selesai dinas luar kota. Hah? Lancar nggak? Hah? Pegel ya? Capek ya? Ntar tadi pijitin ya di atas ya. Udah. Nggak usah ngalin pembicaraan. Papa tahu, kamu ngapain di luar sana? Kuliah berantakan.
ternyata balapan liar. Papa serius ya. Mulai besok kamu datang ke showroom dan mulai urus bisnis Papa. Pokoknya Mama dan Papa itu udah sepakat. Kamu ngurus showroom yang bener, jangan pacaran sana sini sama gadis yang gak jelas. Cari yang baik, yang serius, kenalin sama kami. Kalau kita setuju, ya showroom akan jadi milik kamu. Ah itu hadiahnya setuju. Hadiahnya tadi setuju tapi syaratnya terlalu berat Pak. Tolong dong Pak. Ini serius. Waktu kamu 16 hari dari sekarang sampai kamu ulang tahun ke-25. Kalau kamu ngurus showroom gak bener, sama masih mainin cewek. Ya, Mama akan tarik motor kamu. Dan Mama akan stop uang jajan kamu. Loh, Mah, kalau uang jajan Mah, Kita makan dulu yuk. Mah, jangan stop Mendingan uang kita jajan. gimana? Nanti tadi jajan apa? Anaknya kelaparan loh, Mah. Pah. Ih. Bener nih, pas. Hari terburuk buat gua. Kalian kenapa sih nangis jam gini? Kami baru putus. Barengan? Iya, cowoknya juga sama. Padahal nggak bisa nih, nggak bisa diterima. Gue sebagai sahabat kalian gak akan terima, tau nggak? So ganteng banget tuh cowok. Ya emang gak ganteng sih. Tapi manis, lucu, gemes, Imut. Tapi pokoknya gue gak terima. Kita berdua pokoknya harus balas dendam sama Teddy. caranya? Gue ada ide. Apa idenya? Jadi, kita akan cari perempuan untuk ngedeketin Teddy. Terus habis itu putusin. Biar dia kapok. Setuju. Ceweknya lu. Hah? Enggak lah, kok gue? Mona, please, best friend. Enggak. Mona. Ini biasanya gue datang ke sini, nyuruh mekanik, nyiapin motor gue, terus gue pergi balap. Dan sekarang gue disuruh ngurusin showroom. Ceritanya gimana? Hah? Alah, si Pak Bos Teddy. Kumaha tuh bos? Wah, kayaknya teh mau ngambil motor baru lagi ya. Itu kumaha? Itu kemarin balapan menang. Ah, itu Pasti menang nih. kalah. Kirain teh menang. Pasti lu kan yang ngaduin gue ke papa kan, hah? Masalah gue balapan, lu kan ngaku. Ngaku. Itu papa bisa tahu. Aduh, Pak Bos. Jangan gitu atuh Pak Bos. Saya teh nggak ngomong apa-apa Pak Bos. Saya teh tadi cuma bilang kalau si Pak Bos teh mampir ke sini ngambil motor, terus teh ngebut saingan sama motor lain. Udah nggak ngomong balapan. Itu sama aja, Din. Itu sama aja balapan.
Oh, sama aja. Aduh, punten ya Pak Bos. Soalnya saya tadi dipaksa cerita sama Nyonya Besar. Ya Din, harusnya kalau lu dipaksa lu juga belain gua dong. Apa kenapa Tat kenapa? Jangan kenceng-kenceng. Kenapa emang jangan kenceng-kenceng? Hah? Ini punya siapa? Bapak gue yang punya. Kenapa kalau gue teriak-teriakan? Kenapa? Iya, iya. Ada cewek nungguin, malu atuh kalau ngomong kenceng-kenceng. Cewek. Iya. Cantik. Kenapa? Mana? Ini. Super spot, Din. Wow. MotoGP. Halo Teddy. Wih, cantik banget ini. Kalau ibarat motor MotoGP, men. Halo. Hai. Iya, nyelam. By the way, lu itu siapa ya? Gue yakin kita ini belum pernah kenal. Karena ya selama ini gue ketemu sama cewek yang lucu, imut, gemesin. Kalau lu itu kan cantik. Aduh, gue kan temen Instagram loh. Kita sering komen-komenan. Gue tuh kesini pengen lihat aslinya loh. Ternyata lebih ganteng ya. Bener, komen-komenan nih. Komen-komenan. Sat. Selama masih main cewek, Iya, Mama akan tarik motor kamu dan Mama akan stop uang jajan kamu. Enggak. Teddy, gue udah jauh-jauh kesini. Gimana kalau kita makan siang bareng? Enggak. Tahan, Teddy, tahan. Lo pasti bisa. Jangan nengok, Ayo jangan nengok, dong. jangan nengok. Kalau Teddy. nengok. Oke, helm. Ayo Helm. dong. Gini, sorry. Hari ini gue lagi banyak banget tugas, banyak banget kerjaan. Kalau mau ngajakin makan siang, Didin tuh bisa. Ya, Didin makannya banyak. Jadi pas buat makan siang. Sorry, bye. Ya si Amandina kemana sih? Orang nggak kuliah juga hari ini. Wih. Kapan ya gue punya motor trail? Tabungan masih jauh. Tapi boleh lihat-lihat dulu kali ya di showroom. Boleh kali ya. Selamat siang atuh Neng cantik. Pasti lagi mau ketemu Pak Bos ya? Pak Bos? Enggak, saya cuma mau lihat-lihat dulu kok. Oh, iya. Boleh kan, boleh lihat-lihat kan? Iya, aduh, boleh banget atuh Neng. Jadi teh kalau lagi mau nyari motor trail ya kebetulan kita teh lagi ada promo besar-besaran akhir tahun. Nah, iya teh. Brosurnya mungkin bisa dilihat dulu. Iya. Tapi saya nggak cukup duitnya, ntar aja. Saya cuma mau lihat dulu kok. Oh, kalau masalah duit mah gampang atuh Neng, bisa besok, bisa lusa. Yang penting gimana kalau kita test drive dulu? Bisa test drive dulu? Bener, iya. Lo kenapa nggak percaya atuh? Pokoknya nama apa sih yang nggak bisa sama Kang Didin ya? Sok. Iya.
hati-hati ya. Bapak nih. Bapak. Kan? Ya, Pak Bos. Diden! Diden! Ya, aduh. Ngapain sih pakai dites-tes juga lu? Dia kan cewek. Ya bisa aja bawa motor. Lagi lu ngapain di situ? Orang lagi tes drive juga. Gue ini bos di sini ya. Dan ini motor showroom. Ntar kalau motor kenapa-napa gimana? Kan lecet. Aduh. Kan? Ya ampun. Aduh. Mak, ya Lo beli motor gue? gue beli. Enak aja orang gue di tes drive terus lu datang nabrak. Lu yang salah. Udah, sekarang lo ikut gua. Ayo. Lah, apaan nih? Bawa ini, Din. Iya, Pak. Gue gak salah ya. Apaan sih nih? Lepasin gue. Lu lepasin. Iya. Lu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apaan? Lu yang salah. Oke, gini deh, kita sama-sama salah ya. Tapi gue yakin ini pasti akal-akalan kalian berdua, ya kan? Ini sales lo datang nyuruh gue test drive. Terus gue jatuh, lo datang, ya kan? Ini pasti ada skenario-nya nih pasti berdua. Neng. Aduh, puntennya bukan begitu. Alah, gak usah banyak alasan deh. Mana bos lo? Gue pengen ngomong sama dia. Itu. Nggak denger lo? Gue bilang apa di sana tadi? Gua bosnya. Gua bosnya di sini. Gak mungkin gue gak percaya sama lo. Mana bosnya? Din, kasih tahu siapa bosnya? Saya sih masih rencana jadi Pak Bos. Itu yang Din. udah duluan. Iya, itu. Nggak, udah sekarang lo itu nggak usah ngelak lagi ya. Jangan sembarangan nuduh akal-akalan gua sama dia. So, lo tahu, tanpa lo beli motor gua, showroom ini nggak akan bangkrut. Karena ini cuma salah satu perusahaan kecil dari punya bokap gua. Aman dong gue, gak ada masalah dong. Bisa balik dong kalau gitu. Masalahnya motornya itu lecet, nggak bisa dijual ke orang lain. Jadi lo yang harus beli, tanggung jawab. Udah, lo yang tenang. Kita berdua bisa bantu lo kok. Sesama sahabat emang harus saling membantu kan? Bener. Tapi ada syaratnya dikit sih. Enggak, no, gue nggak mau. Aduh, jangan gitu dong, Mona. Kan ini semua perjanjian lo dari awal. Lo tuh harus tanggung jawab. Iya, tapi gue nggak mau. Iya Mona, please. No, sekali enggak tetap enggak. Lo cari perempuan lain aja deh. Mona, Enggak. Mona. Hai, Andra sayang. Kangen tahu. Iya sayang, aku juga kangen banget sama kamu. Aku itu pengen buru-buru pulang terus peluk kamu sayang. Kamu kapan sih pulang ke sini? Masa harus nunggu 16 hari dulu? Iya sayang, aku janji aku bakal tepat waktu kok pulangnya. Yaudah, yang penting kamu di Jakarta baik-baik ya. Jangan sampai telat makan. Nanti kalau kamu sakit, aku juga dong yang sedih. Iya sayang. Oh ya, kamu jangan sering main sama cowok ya. Nanti kalau aku cemburu gimana? Dan yang paling penting, kamu jangan main motor trail lagi, ya. Nanti kalau kamu jatuh, aku sedih dong sayang.
Iya sayang. Ya udah deh, kamu cepet-cepet deh beresin tuh urusan kamu di sana biar cepet pulang, oke? Ya. Dah. I miss you. I miss you too, baby. Mwah. Gimana mau curhat soal data motor? Orang Andranya aja nggak respon. Jangan bilang kalian mau ngerayu gue soal mantan lo. Gue udah bilang, gue nggak mau. Tapi Mona, please listen to me first. Kita berdua udah kirim banyak cewek buat godain Steady. Tapi apa hasilnya? Gak ada, Mon. Mentang semuanya. Dan setelah kita pikir-pikir, lu kan tuh hobi banget sama motor. Teddy juga. Nah, pas banget kan? Lu juga orangnya asik dan gak gampang tergoda sama cowok. Iya gak, Yes? Hey, Andra akan balik 16 hari lagi. Ngerti gak lo? Dan gue bukan cewek penggoda, ngerti? Hey, I know that. But Gue sama Nina itu cuma minta lo bikin Teddy sampai naksir sama lo. Abis itu ya udah, kalau dia udah naksir, lo tinggalin. Habis itu, pas Andra balik, lo putus deh sama Teddy. Kan semuanya aman. Ya nggak, Yes? That's true. And satu lagi. Bonus 5 juta untuk DP motor trail itu masih berlaku loh. Silahkan dipikir-pikir lagi, Mona. Ayo dipikir, Mona. Oke. Tapi jangan sampai ada bocor ke orang-orang. Apalagi ke Andra. Yes. Siap. Mona tayo. Mona sayang. Sayang banget. Kita kan best friend forever. Iya. Oh my god. Aduh, maaf bos. Aduh, maaf. Lo tau gak sih ini panas? Hah? Iya, Tahu gak ini panas? iya tahu bos. Maaf, saya nggak sengaja. Maaf, saya nggak lihat bos. Lo siapa sih? Hah? Saya Tasya bos. Saya asistennya bos. Kemarin saya cuti, tapi sekarang saya udah masuk lagi soalnya Didin suruh saya harus masuk kerja lebih awal. Meja gue kena lagi. Iya, kemejanya saya beli yang baru ya bos. Di sana ada toko kemeja yang bagus bos. Saya. Ya cepetan. Iya maaf. Berangkat sekarang. Iya, oke. Masalahnya kan kalau customer datang ke sini, terus gue yang ngelayanin, pakaian begini, kotor. Enak nggak kira-kira? Hah? Enak nggak? Enggak bos. Ya udah makanya cepetan. Ngapain masih di sini? Iya bos. Panas. Asisten. Iya. Lumayan. Kalau asisten di sini berarti papa harusnya udah kenal dong. Bener, kenal harusnya. Bisa dipertimbangkan. Gue masih senang apa sedih ya? Tahu-tahu dapat duit 5 juta buat DP motor trail yang udah gue impiin dari dulu.
Tapi masih jalanin misi anehnya sama Yesi. Neng Mona. Neng Mona, gimana? Jadi teh DP-nya mau dibereskan hari ini atau besok atau lusa atau yang pasti teh diberes? Oh, iya hari ini ya. Iya, aduh ini nih namanya teh customer favorit. Bang, boleh nggak langsung urus aja berkasnya? Siap atuh Neng. Jadi teh saya hitung dulu ya sekalian ngasih formulir. Iya. Sekedap ya. Ini. Gue lupa lagi. Nin, mana katanya mau ngirimin? Iya. Ih, mantan lu kirimin tuh semuanya ya tentang dia. Foto-fotonya juga. Oke, sekarang. Bye. Ya, bentar bos. Ini dikit. Udah. Iya ini. Bukan sih. Oke. Ya, Makasih Tasya. ya. Jangan bilang lu datang ke sini, lu minta tambahan waktu. Buat bayar DP. Jadi, nggak ada. Cuma 2 hari. Ingat, cuma 2 hari. Dan KTP lu masih gue pegang. Mona Permatasari. Dibacain lagi. Alamat Komplek Alam Lestari 24. Gue udah bayar tuh di sales lo. Udah dikasih duitnya? Udah Pak Bos. Udah. Oh, yaudah. Kalau gitu lo urus registrasinya, lo bawa pulang motor. Pesan gue 1, ingat. Jangan nabrak orang lagi. Masih untung gue ini baik. Gue nggak minta ganti rugi, nggak minta biaya berobat. Lu nya aja manja. Sakit. Aduh. Manja lu. Apaan sih kayak cewek lo? Bisa nggak usah ngeledek gue kayak gitu? Lo bisa nggak ngeledek? Hah?
pagi, Bos. Pagi, Tasya. Iya, Bos. Lu datang pagi-pagi banget, terus ngapain ngepel-ngepel? Ini kan kerjanya OB. Aduh, Bos. Saya mah kalau bersih-bersihin showroom senang. Jadi ya nggak apa-apa bersih-bersih supaya nyaman. Iya. Kayaknya lu itu udah siap banget ya buat berumah tangga. Keceplosan. Ini mah, Bos. Jangan ngomong gitu. Saya kan suka sedih. Bos kan tahu sendiri kalau saya jomblo. Nah, kalau gitu gimana kalau kita Kalau kita gimana kalau kita Pak Bos. Ini Didin teh bawain somai buat Pak Bos. Nih Pak Bos, enak, mantap udah sih. Iya pasti Udah atuh. aku siapin dulu ya. Iya. Sebentar ya, Pak Bos. Din, Iya. somai lu tuh pas. Pas ya. Ya, tapi waktunya yang nggak pas. Pagian kali ya? Masa udah siang? Hai. Lu ngapain lagi sih kesini? Hah? Motor kan udah lu bawa. Oh, lu beli sepatu? Nggak beli helm? Aksesoris? Ah, enggak. Motor ada kok, ada. Cuman motor gue tuh agak ngadat gitu deh. Harusnya kan motor baru pengapiannya bener. Soalnya di atasnya tuh agak gimana gitu. Nggak beres. Iya, emang nggak beres. Lu yang nggak beres. Itu motor baru, jadi nggak mungkin kenapa-napa. Lo yakin? Nggak habis nabrak kebo, terus nyemplung ke empang, makanya pengapiannya bermasalah. Lo pikir gue petani nabrak kebo? Hah? Ya enggak lah. Dari mending lo cek aja dulu. Ya masalahnya montir semua lagi pada ribet. Ya, terus gimana? Gue udah beli juga. Kredit. Iya, tapi tetap bayar dong. Ya nggak usah ribet, gue ngecek. Kan gue udah bayar 5 juta. Kalau sedikit tuh. Itu DP. Ya biarin aja sih. Pegang. Normal kok. Kalau digebrek-gebrek gitu doang mah bisa, aman. Coba dibawa jalan, apalagi pas jumping tuh, wah berasa banget ngadatnya. Ya gimana, masalahnya gue nggak biasa bawa motor kayak gini. Yah, gimana dong? Terus gue harus ke bengkel lain gitu. Terus bilang kalau showroom ini after sales-nya buruk. Iya. Jangan, udah nggak usah ribet. Ayo tes lah. Di mana? Di sini? Ya di sini. Ya nggak bisa di sini dong. Ini tuh treknya kecil. Harus di trek yang besar. Nih, udah. Buruan, cepetan. Buru. Nih, pakai. Bentar dulu dong, buru-buru aja lu sih.
Lah, lu mau ngapain buka helm? Hah? Nggak pantas. Kalau helm gua ini pantasnya itu di aspal. Ya kalau buat di tanah, helmnya yang eto. Sama aja kali. Tapi lu beneran nggak nih bisa naik motor trail? Motor lo kan motor sport, beda medannya. Tadi gua bilang apa di sana? Hah? Gua itu nggak terbiasa dengan motor trail. Bukannya nggak bisa. Lagian kan lu yang nyuruh, katanya suruh ngetes. Gimana sih? Iya juga sih. Lagian juga kalau jatuh sakitnya juga sama kan? Dan sampai. Yaudah cepetan. Jangan terlalu ngegas ya, Bos. Teringatku pada dirimu yang senantiasa di sini menemani setiap hariku di dalam mana keramaian. Ini nggak boleh gue kelihatan bego nih. Hah? Sekala aset gue. Gue harus bisa. Oke, gue coba. Wow. Semangat, semangat! Wah, gampang. Ini kan nggak malu-maluin. Ya. Aduh. Jalannya kita harus bareng, jadi nggak sakit kanan gitu, kiri. Yang sakit itu gua di. Lu ngapain ikut bincang? Ini ngimbangin Pak Bos, tuh biar Pak Bos nggak sakit juga gitu. Aduh. Tunggu, ini kenapa, Din? Ini jatuh dari motor trail. Kok bisa naik motor trail sih? Kok cedera gimana? Udah, ini sakit banget dengkulnya nih. Sorry ya, itu gue yang salah. Oh, jadi kamu yang ngajakin bos naik motor trail? Ya udah. Tasya udah. Neng Mona, mending Neng Mona teh sekarang mungkin balik aja dulu ya mengenai motor, nanti mekanik aja yang nanganin dia, kan harus dibenerin, dicek dulu. Ayo silakan. Ayo. Jadi nanti mekanismenya teh mekaniknya nanti ngeliat motor dulu. Itu tadi siapa, bos? Pacarnya ya? Maaf ya, bos. Tadi saya ngomongnya nggak enak. Ya, habis saya kesel. Pacar? Bukan lah, kok pacar? Itu customer yang kemarin beli motor trail. Ya udah, makanya bos, kalau naik motor hati-hati. Kalau udah cedera begini kan repot. Mulai cemas. Artinya kalau dia perhatian, berarti kan ada sesuatu di hatinya. Oh, jadi si Teddy jatuh dari motor trail? Syukurin. Kasian tahu, jatuh beneran gitu. Kasian. Oh, atau jangan-jangan lo udah mulai ada hati ya sama dia. Enggak lah, ini bohong, beneran. Gue cuman kasihan aja dia jatuh, luka. Itu nggak parah sih. Tapi by the way, lo tau gak sih, di showroom ada cewek perhatian banget sama Teddy. Terus dia jelas segitu pas gue diajak jalan sama Teddy. Ya? Siapa ya? Jangan-jangan tuh cewek pacar barunya Teddy? Aduh, jangan dong. Kalau kayak gitu caranya, ntar misi kita jadi gagal dong. Iya sih. Ntar gue cari tahu deh. Oke? Halo. Selamat pagi Neng Mona. Bang. Ini motor udah siap. Bang. Ya. Tadi mana ya? Halo, ya teh kesini mau ngambil motor atau mau ketemu sama Pak Bos Teddy?
kalau ketemu sama Pak Bos Teddy ada di kantor. Ya mau lihat motor juga sekalian mau ngobrol sama Teddy. Bisa kan? Ada nggak dia? Sekarang? Iya. Kayaknya Pak Bos Teh lagi rapat penting, Neng, sama Neng Tasya. Lagi uring-uringan gitu, aduh saya teh nggak berani ganggu. Tadi pagi aja saya teh disemprot, Neng, sama Pak Bos. Jadi punten ya, maaf, aduh, nggak berani ganggu. Sama Tasya? Iya, Neng Tasya, eta asisten bos yang cantik itu, yang kemarin. Masa lupa. Tapi ini mah motor udah bisa, Neng, diambil kalau mau ambil sekarang. Ya lu lah, lu ngomongin ke sales marketing kita. Kasih tahu mereka, suruh cari customernya yang banyak. Ya masa dalam sebulan ini cuma bisa ngejual motor 3? Hah? Iya Pak. Iya bos. Sana. Motor lo udah bisa diambil nih. Oh iya, thank you. Apa muka lu? Ya ini. Sales marketing gua kerjanya tuh nggak becus. Sebulan cuma bisa ngejual 3 motor. Ya kurang pendapatan dalam sebulan. Hah? Aduh, tata ada yang kotor perasaan. Aduh, bentar, aduh. Gitu, kalau ditegur tuh gitu pasti. Lu nggak tawarin ke komunitas-komunitas motor gitu? Maksudnya? Iya, kan peminat motor yang banyak salah satunya di komunitas motor. Kayak gue gitu kan, gue suka motor trail. Gue beli tuh motor. Itu dia, bener tuh. Nawarin ke anak-anak komunitas motor. Gue ngejual ke mereka kan beli. Walaupun kredit kayak lo, paling gak dia beli. Yang penting motor gue laku. Bener gak? Iyalah, bener. Pembiayaan gampang. Mau gue bantuin tawarin ke teman-teman yang lain? Mau. Bisa kan gue bawa motor lo sekarang? Lumayan lah, kan jalannya mulus. Coba di depan situ dong. Udah gue bawa kemana-mana, men. Ya ntar lah itu, sekarang aja di sales dulu. Udah cepetan jualin. Buru-buru amat sih, PDKT dulu. Biar akrab. Banyak 3. Belajar PDKT. Woi, It's apa kabar? what's up, man? Ngomong-ngomong, kagak kapok tuh anak netri lagi, ya? Enggak tuh buktinya ada di sini. Nggak takut jatuh lagi gitu? Biarin aja sih kalau gitu jatuh. Teddy, sini deh. Nih, Bro? teman gue Teddy. Ya. Dia punya showroom motor. Oh, ini yang ceritain Iya, kemarin. tuh gue beli motornya di tempat dia. Bagus tau, harganya oke. Lagi diskon. Iya, banyak diskonnya. Oke nggak? Oke juga tuh ya. Oke juga. Oh, berarti oke ya. Besok datang ke showroom gue ya. Eits, jangan datang dulu bro. Gak segampang itu. Ada syaratnya juga. Apaan? Masa lu kesini cuma jual-jualan gitu doang? Lu juga harus main-main kesini ngetrek-ngetrek bareng kita juga lah. Jangan jualan doang. Oh, ngumpul nge-track bareng. Oke, jadi boleh. Ntar gue bakal sering main kesini deh ya, buat ngetril bareng sama lo deh. Tapi beli kan lo besok showroom ya? Beli motor, beli ya? pasti. Gitu. Iya. Kalau tuh hebat banget serius. Lo tuh hebat sekali, mampir tuh 2 motor langsung laku. Lo top. Makanya besok-besok lo begini, bergaul, ya kan? Jadi dapat lahan rezeki. Bener, bentar. Ya, Tasya. Masih di luar sama Mona. Kenapa? Ya ampun, serius sore ini ya? Ya sorry gue lupa. Nih, ya gue balik langsung ke showroom ya. Suruh orangnya tunggu ya. Ya, thank you. Ya. Siapa? Pacar? Bukan. Asisten di showroom. Sekarang. Tapi nggak tahu ke depannya. Aduh, bahaya nih. Gue dapet saingan. Mesti atur strategi. Yaudah yuk, gue ditungguin penting katanya. Yuk. Orangnya mana ya? Mas. Bill. Samaan ya? Gue aja deh yang bayar kan. Udah dapat pesanan dong. Ya kan? Gue aja yang bayar, oke? Mas. Nggak
Itu caranya, itu namanya merendahkan martabat laki-laki. Mas, ini masih ada kembaliannya 3.000, ambil aja. Ayo, gue tungguin nih, penting katanya. Bentar. Gue minta nomor teleponnya dong. Buat? Iya, siapa tahu aja teman-teman gue tuh pengen nyari motor trail atau mau beli. Jadi gue bisa gampang hubungin lo. Ya kan? Dari tanda-tanda tangannya sih, kayaknya bisa nih cewek jadi boncengers. Dari pandangan matanya nih, masuk ke dalam perangkap gua. Bukan lagi. Doi saingan berat cuy. Terima penampilan lo. Bener. Jadi menurut kalian gue gak cantik gitu? Bukan gitu. Enggak gitu. Sini. Lo itu sebenarnya lo cantik kok. Tapi yang maksud Nina di Vermak itu kayaknya penampilan lo ini harus lebih feminim biar nggak tomboy kayak gini lagi. Nah, itu maksud gue. Besok klub motor ulang tahun sih. Ngajak Teddy gimana? Kayaknya sering banget jalan sama si bos. Gue yakin dia pasti bukan customer biasa, ya kan? Neng Mona. Ya iyalah, siapa lagi? Neng Mona itu mah setahu saya ya. Eta mah customer biasa tuh, Neng. Bener, malahan dia teh ngebantuin penjualan motor trailnya Pak Bos. Emang kenapa tuh? Ya nggak apa-apa, nanya aja. Cemburu nih pasti. Kok jadi Tasya diam-diam cemburu sama Mona? Cocok nih 100%, dia ada hati sama gue. Tinggal cari momen aja yang pas. Terus gue yakinin papa sama mama. Begitu ujian cinta 16 hari beres, showroom ini jadi punya gue. Oke nih, penjualan sepatu oke, ngelebihin target, helm juga oke. Motor yang masih kurang. Masalahnya itu penjualan motor. Ayo dong, gimana caranya? Pikir. Selamat pagi.
guys. Iya, lihat dia ngapain. Sorry telat. BTW ini kenalin teman gue namanya Teddy. Halo. Ya. Ya. Dia tuh punya showroom motor trail. Nah, kedatangannya dia mau nawarin buat kita semua diskon besar-besaran nih kalau kalian mau beli. Masa bosnya disuruh jualan, kita enak-enakan duduk di kantor. Lagian ini tugas kamu tahu, untung aku mau anterin, mau bantuin sini. Udah ayo buruan. Sekali-sekali mah Pak Bos jualan sendiri juga nggak apa-apa atuh Neng. Lagi juga dia jualannya teh nggak sendirian tuh, dibantuin sama Neng Mona. Kumaha sih? Kalau jualan doang mah aku bisa. Udah ayo buruan. Iya tapi pelan-pelan. Ya, tapi yang jelas kita nggak cuma jual motor, kita juga jual aksesoris, aparel, barang-barang racing, helm, sepatu. Bro, apa kabar bro? Sehat bro? Tasya, lu kesini juga? Iya. Ini dandanya sempurna banget ya, nggak nancep tuh heels dari tanah. Enggak apa-apa bos, demi mencapai target kan. Masa saya orang kantor nggak sibuk tapi dia lebih sibuk ya kan. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Mohon maaf banget nih mengganggu ya, mohon maaf banget. Jadi gini, kami dari showroom Teddy Motor ingin memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa kita akan mengadakan diskon promo besar-besaran untuk bulan ini aja untuk semua tipe motor. Dan karena gua adalah anak dari pemilik showroom itu, buat kalian semua yang ada di sini gua akan kasih diskon 50%. Buat DP, tapi lumayan kan, DP 50%. Iya bener banget tuh. Oke ini yang mau lihat langsung aja nih. Ya pokoknya diskonnya ini tuh lebih besar lagi. Nah ini juga tuh. Cewek ini sengaja banget ya mau saingan sama gue. Ish, cara lu bisa makin susah. Mas Gitu Pak Bos. Ini Tuan putrinya udah pulang. Gimana penampilannya hari ini? Bisa memingkat pangeran? Boro-boro. Kenapa? Yang ada berantakan semuanya tau nggak? Lah, kok bisa? Si gara-gara Tasya tau gak sih? Wait, what? Ya ampun dia lagi. Terus gimana? Kamu gak deketin keluarganya tadi? Selamat pagi Om. Pagi. Siapa ya? Saya Mona Om, temannya Teddy. Oh, temannya Teddy. Loh, udah berangkat ke showroom dia? Nggak tahu tuh, tumben pagi-pagi udah berangkat. Aku telat dong ya berarti. Gak janjian dulu. Iya sih lupa. Tapi nggak apa-apa deh. Om suka motor trail juga? Iya, kalau ini sih dari muda Om udah suka. Cuma sayang aja, Teddy nggak suka. Dia sukanya motor sport. Maklum lah anak muda sekarang. Iya. Papaku juga suka motor trail Om. Wah, hebat dong. Oh, pantasan kamu naik trail juga ya. Ngomong-ngomong gimana sih caranya supaya naikin gasnya ini biar kenceng? Oh, kalau itu nanti disetting bore up-nya Om. Tapi kalau mau sih, nanti aku bawa ke komunitas aja. Oh, boleh. Bagus itu. Aduh, pagi-pagi udah seru banget nih ngomongin motor. Halo Tante. Ini Mona temannya Teddy. Ini gara-gara dia, Papa jadi tahu nih cara naikin gasnya biar kenceng. Halo Tante. Mona Tante. Mona? Ya. Mona ini temennya Teddy apa pacarnya? Temen kok, cuman temen. Jadi kemarin itu klub motor ngeborong motor di showroomnya Teddy. Terus aku juga beli satu motor. Pantesan penjualan showroom Om jadi meningkat. Kamu yang bantuin? Syukur deh, kirain tante Mona ini pacarnya Teddy. Yang datang ke sini mau curhat sambil nangis-nangis karena diputusin sama Teddy. Enggak Tante. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu Om Tante. Tunggu dulu.
Kan Om belum terima kasih ke kamu, udah pamit aja. Mau nih, Tante baru buat sarapan, yuk. Kita masuk dulu yuk, kita sarapan bareng. Gak usah Tante ngerepotin. Tante suka masak? Iya dong, Tante tuh suka buatin nasi goreng kesenangannya papanya Teddy. Paling suka papanya Teddy itu nasi goreng buatan Tante. Mona juga sering masak di rumah Tante. Oh, kamu juga suka masak? Biasanya sih paling makanan khas Jawa gitu. Waduh, pas banget itu. Ya udah kamu ajarin Tante masakin gudeg ya. Oh, mau ngejawa? Iya. Seru banget. Ya wis udah sekarang aja yuk. Yuk, Sekarang nih? Sekarang aja. Iya, masak gudeg ya. Boleh, boleh. Nggak usah dipo. Kamu nih ngapa sih ikut-ikutan aja, bukan jaga rumah aja sama mama? Pak, jangan gitu. Teddy ini kan calon pemilik showroom. Jadi Teddy harus memastikan motor showroom yang papa pakai ini aman apa enggak. Gitu. Lebay banget sih. Alasan aja itu sih. Enggak, lagian semalam tadi mimpi, Pak. Tadi tuh mimpi ketemu sama kakek-kakek. Terus kakek-kakeknya ngasihin helm nomor 16. Kakek-kakeknya bilang sama Teddy, tolong kasihin helm, soalnya pintu kayangan mau ditutup. Jadi maksud lo mau kasih bidadari helm? Yap. Dengar, di mana-mana kalau bidadari itu pakai selendang bukan pakai helm. Loh, nggak tahu. Itu kakek-kakek ngasihnya helm. Kamu tuh. Yaudah yuk Om, kita latihan. Oke.
motor gue diri. Lu gimana sih? So-soan sih lu. Lu main tarik-tarik aja lu. Lu sengaja lu. Oh, ada kacamatanya. Bocor. Helm copot, pala gue udah copot. Gue jaga diri dong. Gak mau ah. Diri sendiri. Ini gue sakit. Mana? Gimana, Man? Nah, sekarang giliran Om beraksi. Wih, semangat Om. Oh iya dong, pasti. Liatin nih. Oke. Enak gak? Ini kan resep dari kamu, Mon. Lagi. Enak kan? Resepnya Mona nih. Apaan? Pencarianku berlabuh di hatimu. Sungguh kamu, ku memilihmu, menjadikanmu yang terindah untuk. Kok gue jadi bingung gini ya? Tadinya gue tuh mau nyodorin nama Tasya ke mama sama papa. Tapi kayaknya mama sama papa lebih milih Mona. Gue sama Mona itu kan cuma teman. Hidup ini bersama berdiri untuk lembaran ini. Tadi siang kayaknya Teddy sama bokapnya akrab banget ya sama gue. Semoga aja gue disuruh deket sama dia. Kalau gue deket sama dia, misi gue cepet selesai. Mantap. Misi cepet selesai, terus gue kembali fokus sama pacar gue sendiri. Menjadikanmu yang terindah untukku. Kayaknya ada yang makin deket nih sama keluarganya Teddy. Kalian tau gak sih? Teddy barusan nelpon. Dia minta alamat sini buat ngirim barang gitu katanya. Wow, serius? Iya. Berarti kita tinggal satu langkah lagi mencapai garis finish. Yoi. Jadi kita akan cari momentum yang pas untuk ujian cinta 16 hari. Untuk lembaran ini. Atau gak sih? Perjalanan cinta yang akan kita jalani. Masa lalu hanyalah sebuah cerita yang mesti dilewati untuk masa kini. Panjang umur cuy. Halo? Aku di depan. Iya. Oke. Teddy di depan. Berisik banget sih. Mana dia sama orangnya? Oke. Cus. Gue nitip ya, gue nitip. Oh iya. Hai. Oi, ini makanan dari mama. Nih. Duh,
Repot banget sih. Tahu mama tuh pakai repot-repot masakin makanan buat kamu terus aku suruh antar ke sini. Aku jadi telat kan berangkat ke showroom. Kok kayaknya nggak ikhlas gitu sih? Ikhlas lah aku lah. Ada yang mau aku tanyain sih sama kamu. Apa tuh? Mau ngomong apaan? Kamu udah punya pacar apa belum? Hah? Hah? Kamu. Tadi. Kamu udah punya pacar apa belum? Belum. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Bagus. Gini, kan 2 hari lagi aku ulang tahun nih. Jadi rencananya mau ngundang kamu. Terus kamu harus datang ke acara aku. Kalau ada pacar ya berarti kan datangnya sama pacar. Belum sih. Tapi ntar gue ini lagi bengong-bengong di sana. Ya enggak lah, kan ada aku di sana. Ada mama, ada papa, anak-anak motor, rame. Anak-anak motor aja bawa bapaknya sama emaknya. Ini sekarang aku harus balik ke showroom, harus berangkat ke showroom soalnya gara-gara nganterin makanan aku telat kan. Tapi aku ikhlas, nggak apa-apa. Dan kamu harus datang ke acara aku. Aku balik ke showroom. Bye. Oke. Bye. Ya, bye. Bye. Sekali lagi gue timpuk nih. Bye. You know what? Lo tau ini apa? Dia kasih makanan ke gua. Teddy ngajakin gua ke ulang tahunnya. Demi apa? Yes. Girl, lagi. Assalamualaikum. Iya. Nih. Hah? Ini mumpung sepi nih ya. Kenapa? Gue tuh mau ngomong serius sama lu. Oh iya. Tapi lu jangan ember. Saya tetep mungkin ember, Pak Bos. Masa badan segini-gini ember, gentong lah. Din, gue serius. Gue tuh mau ngomong serius sama lu. Siap. Serius nih. Serius banget. Sok atau cerita. Ya gak usah gitu juga, Din. Ya teh kalau serius, posisi itu teh menentukan atuh Pak. Jadi gini, Din, lo inget gak waktu
gue nggak sengaja gue keceplosan. Gue bilang tentang ujian cinta 16 hari. Jadi papa sama mama tuh minta gue buat nggak pacaran sana sini lagi. Mereka mau gue nentuin satu cewek, nentuin satu pilihan yang itu bakal jadi calon istri gue. Tadinya gue mikir Tasya, Din. Tasya. Gue pikir kayaknya sih Mona deh. Tapi gue bingung. Gue pilih yang mana? Jadi pilih Tasya apa Mona, Pak Bos? Gue bingung, gue bilang sama lu, gue bingung. Kenapa lu balik nanya sama gue? Oh gitu. Saya tahu jawabannya Pak Bos. Nih jawabannya. Jangan sampai pakai mata. Karena mata itu teh tukang tipu. Nih pakai nih. Hati sanubari sendiri. Kok ada sendirinya? Ya iya atuh Pak Bos. Masa pakai hati sanubari saya? Pakai hati sanubari Pak Bos sendiri atuh. Kalau misalkan milih Mona, sok atuh. Saya mah setuju aja Pak Bos. Apalagi kalau dilihat-lihat teh Neng Mona itu teh cantik, pinter, mandiri lagi. Ya udah. Dit, gue minta tolong sama lu, kan bentar lagi ulang tahun gue. Iya. Gue minta tolong untuk siapin semua acaranya. Karena di saat itu juga gue bakal ngumumin ke orang-orang calon istri gue. Siap, ya kencengan. Siap Pak Bos. 8-6. Aku harus bertindak cepat. Bahaya kalau sampai Teddy akhirnya milih Mona. Rencana aku selama ini bisa hancur. Harusnya gue tuh balik ke Jakarta tuh happy. Tapi ini malah gue bete. Lagian kenapa sih Mona tuh akhir-akhir ini susah banget ditelepon? Pokoknya gue harus cari informasi nih. Ya ampun, malah udah jam segini lagi. Ayo dong mikir. Siang, Mbak. Saya Andra. Aduh, maaf Mas, ini showroomnya mau tutup, sorry ya. Mbak, bentar. Saya nggak mau beli kok, Mbak. Saya mau tanya-tanya sebentar aja, bisa? Oke, sebentar ya. Oke. Jadi gini, akhir-akhir ini ada nggak cewek yang beli motor trail? Soalnya kan jarang banget tuh cewek beli motor trail. Pasti Mbak inget dong. Ada? Cewek. Iya. Mona. Iya, Mona. Oh, jadi Mona bener beli motor trailnya di sini? Tunggu. Mas siapanya Mona? Jadi gini Mbak, saya tuh pacarnya Mona. Saya itu datang ke sini mau cari tahu pacar saya datang ke sini sama cowok atau enggak. Terus dia beli motor trailnya sama cowok atau dia bayar sendiri. Soalnya akhir-akhir ini pacar saya tuh sering berubah Mbak. Jadi saya butuh informasinya. Please Mbak tahu kan? Oke. Saya akan kasih tahu informasinya, tapi Masnya jangan kaget ya. Boleh. Iya, oke, iya. Nah, gini. Sebelumnya gue mau bilang terima kasih dulu buat kalian yang udah datang ke sini. Dan gue akan kasih ke cewek yang spesial yang udah datang di acara gue. Kamu kaget aku ada di sini. Aku mau ngomong penting sama kamu. Andra, dengerin aku dulu ya. Andra. Jadi sekarang kamu udah gak jujur lagi sama aku. Kamu sekarang main motor trail kan? Dan kamu sekarang udah dekat sama cowok lain, Teddy namanya. Andra, dengerin dulu penjelasan aku. Aku minta maaf banget karena aku gak cerita sama kamu. Soal motor trail, itu hidup aku. Dan Teddy, aku cuma menjalani misi dari Nina dan Yesi. Misi apa yang kamu harapin dari cowok kayak gitu? Hah? Jadi pacar? Apa? Andra, aku cuma menjalani misi selama 16 hari kamu pergi. Aku cuma pura-pura suka sama dia, terus aku putusin tepat di hari 16. Cuman itu. Gak ada yang aku tutupin lagi. Aku udah jujur. Whatever you say. Yang jelas, aku udah kecewa sama kamu. Dan aku gak bisa jalani hubungan kayak gini, Mona.
mulai sekarang kita putus. Mulai sekarang kamu boleh kok naik motor lagi. Dan kamu boleh ngejar cowok tajir itu. Dasar cewek matre. Andra, selama ini aku udah sabar ya. Aku nggak bisa ngikutin kemauan kamu. Dan kamu gak berhak ngejudge aku seperti itu. Udah jelasin ya. Udah. Percuma. Dari hatiku hilang bersama dirimu yang telah meninggalkanku. Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Gua Isi hatiku Lu deketin gua karena sebuah misi. Lu deketin gua, terus kita deket, langsung lu tinggalin. Perasaan gua hancur. Gitu. Jahat banget ya. Ted, gue bisa jelasin. Mau jelasin apa? Lu mau jelasin apa yang barusan gue bilang itu benar? Lu pikir perasaan gue ini apa? Lu bisa datang, lu bisa pergi seenaknya, lu bisa mainin perasaan gue, lu bisa mainin hidup gue. Gak cuma gue, mama, papa. Mereka tuh mikirnya bakal dapat cewek yang terbaik buat istri gue, buat jodoh gue. Coba sekarang lu bayangin deh, ya. Lu bayangin kalau mereka itu sampai dengar sendiri bahwa cewek ini nih khusus datang buat gua, buat merusak hati gua, merusak perasaan gua. Coba lu bayangin. Tetep, Apa lagi? dengerin gue dulu. Hah? Awalnya emang cuma misi kok. Tapi tentang kedekatan kita, tentang gue deket sama orang tua lo, itu nyata. Gue sayang sama orang tua lo. Sama seperti gue sayang sama lo, Ted. Sayangnya semuanya palsu. Terima kasih ya. Lo itu udah ngasih gua kado terburuk buat hidup. Sini. Ngapain lagi sih berdua kesini? Misi kalian itu kan udah berhasil, udah sukses ya. Kalian berdua itu udah bikin perasaan gua dan perasaan orang tua gua itu hancur. Kalian menang. Teddy, lo denger ya, kalau mau jujur, ini semua tuh sepadan sama apa yang lo lakuin ke kami dan cewek-cewek yang lo pernah sakitin. Tapi ini nggak sepadan buat Mona. Ya. Dia terpaksa bantuin kami karena dia butuh uang buat DP-in motornya yang rusak.
Kalau lo mau marah, lo marah sama kami berdua. Jangan sama Mona. Ya tapi tetap aja Mona yang udah bikin perasaan gue ini sakit. Hah? Lo tahu kenapa? Karena setelah dia naruh namanya di hati gue, terus dia ninggalin gue gitu aja. Ternyata hubungan gue sama Mona itu cuma permainan. Dan dia juga udah punya pacar. Dia kehilangan pacarnya. Gara-gara ini semua. Dia bisa aja ngejar Andra lagi. Tapi dia nggak mau. Karena apa? Karena isi hatinya sekarang udah keganti sama lo. Kami pernah gagal karena gara lo. Please, untuk kali ini jangan sampai sahabat kami rasain yang hal sama. Kalau lo beneran laki-laki sejati, lo sampein lo cinta sama dia. Dan stop lo salahin orang lain cuma karena buat nutupin kesalahan lo. Wah, udah 16 hari, Man. Showroom sih aman, tapi kelihatannya calon yang serius belum ada. Berarti ya gagal. Jadi hadiah showroomnya gagal dong, Pak. Iyalah. Ya masalah showroom, dia udah gak peduli sama itu semua, Pak. Tapi paling nggak dalam 16 hari ini tadi dapat banyak pelajaran. Tapi kan Mama butuh menantu loh. Jadi gimana dong? Ya kalau Mama ngebet ya undang aja Tasya ke sini atau siapa gitu Mama undang ke sini. Jadi pasrah sama pilihan Mama lah. Tasya itu memang kalau kerja bagus, tapi Papa nggak suka. Dia itu nggak tulus orangnya, take and give, ya kan, Mah? Bener, Pak. Mama juga takut sih kalau Tasya itu ngebet sama kamu itu karena ada maunya, ya? Ya jadi Mama sama Papa maunya siapa? Tadi tuh udah males kalau buat cari cewek lagi, pacaran lagi. Males. Kalau yang ini gimana? Din, gak usah bercanda, Din. Waktunya nggak pas.